Selamat datang di channel Ihsan Storia, channel berbagi sejarah. Sebelum lanjut untuk mendengarkan cerita sejarah ini, silakan support channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe. Selamat mendengarkan. Sultan nampak memiliki pemikiran yang demikian cemerlang, yakni dengan memindahkan kapal-kapal dari pangkalannya di Bashkatasi ke Tanduk Emas. Ini dilakukan dengan menariknya melalui darat antara dua pelabuhan, dalam usaha menjauhkannya dari Galata karena khawatir kapal-kapalnya akan mendapatkan serangan dari arah selatan. Jarak antara dua pelabuhan tersebut sekitar 3 mil. Tanahnya bukanlah tanah yang datar, tanahnya berupa tanah rendah dan bebukitan yang belum dijamah. Untuk itu, Sultan Muhammad Al-Fatih segera mengumpulkan komandan-komandan perang dan mengemukakan pendapatnya. Dia mengutarakan secara pasti medan perang mendatang. Ide itu ternyata mendapat sambutan yang demikian hangat dan semangat dari semua yang hadir yang menyatakan kekagumannya. Mulailah Sultan Muhammad Al-Fatih merealisasikan rencananya. Dia memerintahkan agar tanah tadi itu segera didatarkan. Dalam jangka waktu yang tidak lama, tanah itu telah rata. Kemudian didatangkan kayu-kayu yang dilapisi minyak dan lemak. Setelah itu, diletakkan di atas tanah yang akan dilalui perahu, sehingga memudahkan penarikan perahu. Hal paling sulit dari proyek ini adalah pemindahan perahu-perahu itu dari bebukitan yang tinggi. Untungnya, perahu-perahu Utsmani umumnya berukuran kecil dan ringan. Ditariklah perahu-perahu tersebut dari Bosporus ke daratan dengan menggunakan kayu-kayu yang telah diberi minyak. Jarak menarikannya sekitar 3 mil. Hingga akhirnya perahu-perahu sampai di titik yang aman dan dilabuhkan di Tanduk Emas. Malam itu, tentara Utsmani mampu menarik lebih dari 70 perahu dan dilabuhkan di Tanduk Emas. Dilakukan di tengah-tengah kelengahan musuh dan dengan cara yang tidak lazim. Upaya tersebut diawasi Sultan secara langsung dari jarak yang aman dan tidak bisa dijangkau musuh. Pekerjaan demikian kala itu merupakan kerja berat dan besar, bahkan dianggap sebagai mukjizat yang nampak dari sebuah kecepatan berpikir dan kecepatan aksi yang menunjukkan kecerdasan otak Utsmani dan kemahiran mereka serta keinginan mereka yang demikian kuat. Tatkala orang-orang Bizantium mengetahuinya, mereka sangat kaget. Tak seorang pun yang percaya atas apa yang telah terjadi. Namun realita yang ada di hadapan mereka membuat mereka harus mengakui strategi yang sangat jitu tadi. Pemandangan kapal dengan bendera-bendera yang terpancang tinggi berjalan di tengah-tengah ladang sebagaimana gelombang sedang memecahkan laut. Pemandangan ini demikian mengejutkan dan sangat mengagumkan. Ini semua kembali pada karunia Allah dan pada semangat yang kuat dari Sultan serta kecerdasannya yang demikian luar biasa. Di samping tentunya kembali pada kecakapan para insinyur-insinyur Utsmani dan cukupnya tenaga yang melakukan rencana besar dan berat ini yang dilakukannya dengan penuh semangat. Semua itu selesai hanya dalam jangka waktu semalam. Pada subuh pagi tanggal 22 April. Penduduk kota yang lelap itu terbangun oleh suara takbir tentara Utsmani dan genderang mereka yang telah bertalu-talu dan nasyid-nasyid imani yang menggema di Tanduk Emas. Mereka dikejutkan oleh datangnya perahu-perahu Utsmani yang telah menguasai perairan itu. Kini tidak ada lagi air penghalang antara pasukan-pasukan Bizantium yang mempertahankan Konstantinopel dengan tentara-tentara Utsmani. Salah seorang ahli sejarah tentang Bizantium menyatakan kekagumannya berikut ini. Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sebelumnya sesuatu yang sangat luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan dan dia menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang-gelombang. Sungguh, perbuatannya ini jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Iskandar yang Agung. Keputusan melanda penduduk Konstantinopel
dan menyebarlah isu dan prediksi di tengah-tengah mereka. Mereka mengatakan Konstantinopel akan jatuh tatkala dia melihat kapal-kapal menyeberangi daratan yang kering. Kehadiran kapal-kapal Utsmani di Tanduk Emas telah berperan besar dalam melemahkan semangat pasukan Bizantium yang mempertahankan Konstantinopel, sehingga mereka terpaksa menarik sejumlah besar kekuatan dari perbatasan lain untuk mempertahankan pagar pembatas yang ada di Tanduk Emas. Mengingat pagar pembatas ini merupakan wilayah yang paling lemah yang sebelumnya dilindungi air, sehingga mampu melindungi pagar-pagar pembatas yang lain. Tentara Bizantium telah berusaha beberapa kali untuk menghancurkan armada laut Utsmani di Tanduk Emas ini. Hanya saja, semua usaha mereka yang mati-matian itu telah ditunggu pasukan Utsmani dan mereka mampu menggagalkan rencana musuh-musuhnya. Tentara Utsmani dengan gencar terus menyerang titik-titik pertahanan kota dan pagar-pagarnya dengan meriam, dan mereka berusaha untuk memanjat pagar-pagar itu. Dan pada saat yang sama, tentara-tentara yang mempertahankan kota sibuk memperbaiki pagar-pagar yang rusak dan membalas usaha-usaha intensif pemanjatan pagar. Sementara pengepungan terus berlangsung, inilah yang membuat mereka semakin berada dalam kesulitan, kecapekan, dan tidak tenang, serta membuat mereka berada dalam kesibukan siang malam dan sekaligus dilanda putus asa. Pada saat yang sama, pasukan Utsmani telah menempatkan meriam-meriam khusus di dataran tinggi yang bersebelahan dengan Bosporus dan Tanduk Emas. Ini dimaksudkan untuk menghantam kapal-kapal Bizantium dan kapal-kapal yang membantunya di Tanduk Emas, Bosporus dan perairan laut yang bersebelahan dengannya, sehingga akan menjadi penghambat gerak kapal-kapal musuh dan akan mengakibatkan kelumpuhan secara keseluruhan. Kaisar Konstantin mengumpulkan para pembantunya, penasihat-penasihatnya, dan para pemuka Kristen dalam pertemuan mendadak di dalam kota. Semua yang hadir menasihati Konstantin agar dia sendiri keluar kota itu dan segera meminta bantuan pada kaum Kristen dan negara-negara Eropa. Semoga saja bala bantuan segera datang dan bisa memaksa Muhammad Al-Fatih meninggalkan pengepungan kota mereka. Namun dia menolak saran ini dan bertekad melawan tentara Utsmani untuk terakhir kalinya. Dia pun tidak akan pernah meninggalkan rakyatnya hingga nasibnya dan nasib mereka berada dalam kondisi yang sama. Baginya, sikap demikian dianggap sebagai kewajiban kudus. Oleh karena itu, dia memerintahkan pihak yang hadir agar tidak menasihatinya untuk keluar dari Konstantinopel. Dia hanya mencukupkan dengan mengirim utusan ke berbagai pelosok Eropa untuk meminta bantuan. Utusan-utusannya yang dia kirim pulang dengan kegagalan, sebab mata-mata pasukan Utsmani mampu mendeteksi apa yang sedang berkembang di Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih melipat gandakan serangan pada tapal batas dan dia fokuskan serangan sesuai dengan rencana yang dia gariskan untuk melemahkan musuh. Pasukan Utsmani melakukan serangan berkali-kali pada pagar pembatas dan selalu berusaha untuk memanjatnya. Semua itu mereka lakukan dengan penuh kesatria dan keberanian. Yang paling menggentarkan tentara Bizantium adalah teriakan mereka yang memecah langit, di mana mereka meneriakkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan ini laksana petir yang memekakan. Sultan Muhammad Al-Fatih mulai menempatkan meriam-meriam besar di dataran-dataran tinggi yang berada di belakang Galata. Meriam-meriam itu mulai menyemburkan peluru-pelurunya dengan intensif ke pelabuhan. Salah satu dari peluru meriam itu tepat mengenai salah satu kapal dagang dan langsung tenggelam. Maka kapal-kapal lain segera dilanda ketakutan dan melarikan diri dengan menjadikan pagar-pagar pembatas Galata sebagai tempat berlindung. Seperti itu serangan darat pasukan Utsmani terus berlanjut dalam serangan yang bergelombang dan sangat cepat. Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri melakukan serangan dengan menggunakan meriam, baik di darat maupun di laut siang malam tanpa henti, dengan tujuan untuk melumpuhkan kekuatan pasukan yang dikepung dan agar mereka tidak bisa menarik nafas ketenangan. Demikianlah yang terjadi, sehingga semangat bertempur mereka menjadi lemah dan jiwa mereka terasa lumer. Otot-otot mereka menjadi lunglai dan mereka berteriak tanpa ada sebab yang pasti. Maka
Setiap prajurit melihat pada wajah temannya yang ditandai dengan perasaan hina, tak berdaya, dan kegagalan. Mereka secara terbuka membicarakan bagaimana caranya menyelamatkan diri dan jiwa mereka. Lantas, apa yang akan dilakukan pasukan Utsmani jika mereka berhasil menaklukkan kota mereka? Kaisar Konstantin terpaksa melakukan pertemuan kedua. Dalam pertemuan itu, salah seorang komandan mengusulkan untuk melakukan serangan gencar terhadap pasukan Utsmani dengan membuka perbatasan yang bisa mengantarkan mereka ke dunia luar. Tatkala mereka sedang memperbincangkan usulan ini, tiba-tiba salah seorang prajurit masuk dan memotong pertemuan mereka. Dia memberitahukan bahwa pasukan Utsmani tengah melakukan serangan yang sangat sengit ke lembah Likanus. Mereka mendengar demikian, Konstantin segera meninggalkan tempat pertemuan lalu menaiki keduanya. Dia kemudian memanggil pasukan cadangan dan bersama mereka maju ke medan perang. Pertempuran berlangsung hingga akhir malam. Hingga akhirnya pasukan Utsmani menarik pasukannya. Sultan Muhammad Al-Fatih mengejutkan musuhnya dari waktu ke waktu dengan seni peperangan yang selalu berbeda dari segi perang dan pengepungan, yaitu perang urat syaraf. Seni perang yang dilakukan merupakan inovasi baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Pada fase pengepungannya, berikutnya tentara Utsmani melakukan terobosan baru dalam usahanya untuk memasuki ibu kota. Mereka menggali terowongan bawah tanah dari tempat yang berbeda hingga ke dalam kota. Penduduk kota mendengar dentuman hebat dari bawah tanah yang terus merambah mendekati menuju kota. Maka kaisar disertai para komandan perang dan penasehatnya segera mendekati tempat datangnya suara. Taulah mereka bahwa tentara Utsmani sedang menggali terowongan bawah tanah untuk sampai ke ibu kota. Maka pasukan yang mempertahankan kota segera mengambil keputusan untuk melakukan penggalian terowongan yang sama yang berhadapan dengan terowongan para penyerang untuk menghadapi mereka tanpa diketahui mereka. Tatkala tentara Utsmani sampai ke terowongan yang telah mereka siapkan, tentara Utsmani mengira mereka telah sampai pada sebuah jalan tembus yang akan mengantarkan mereka menuju kota, sehingga mereka demikian gembira. Namun, kegembiraan ini tidak berlangsung lama, sebab tentara Utsmani segera dikejutkan oleh kobaran api dan bahan bakar. Sebagian mereka ada yang mati sesak napas, ada pula yang mati terbakar, dan sisanya selamat sampai kembali ke tempat dari mana mereka datang. Namun, kegagalan ini tidak menyurutkan tekad tentara Utsmani. Mereka kembali menggali terowongan lain dan di tempat yang beragam di wilayah yang memanjang antara Akra, Pabu, dan pinggiran pantai Tanduk Emas. Tempat tersebut sangat cocok untuk pekerjaan seperti ini. Mereka terus melakukannya hingga akhir hari pengepungan. Operasi ini telah menimbulkan ketakutan demikian hebat di kalangan penduduk kota Konstantinopel, ketakutan yang tidak bisa digambarkan, sehingga mereka mengira bahwa suara langkah kaki mereka pada saat mereka berjalan disangka sebagai suara halus dari penggalian terowongan yang dilakukan pasukan Utsmani. Bahkan banyak di antara mereka yang membayangkan bahwa bumi akan merekah dan darinya akan keluar tentara Utsmani untuk memenuhi ibu kota. Setiap berjalan, mereka selalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Mereka selalu menuding ke sana kemari, dipenuhi ketakutan dengan mengatakan, "Ini dia orang Turki, ini orang Turki." Mereka melarikan diri dari bayangan yang mereka kira mengusir mereka. Yang banyak terjadi adalah masyarakat membawa satu rumor yang kemudian mereka anggap sebagai sesuatu yang benar yang terjadi di depan mata mereka. Demikianlah rasa takut melanda penduduk kota Konstantinopel hingga menghilangkan kesadaran mereka, sehingga membuat mereka seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Satu kelompok ada yang lari, sebagian lagi ada yang menatap langit, sebagian yang lain mengetuk-ngetuk bumi, ada pula sebagian yang melihat wajah yang lainnya dengan pandangan yang berlebihan dan dengan rasa putus asa. Apa yang dilakukan pasukan Utsmani ini tentulah bukan pekerjaan yang mudah, sebab terowongan yang mereka buat telah banyak menelan korban dari kalangan mereka. Ada yang syahid karena kekurangan oksigen, dan ada pula yang terbakar di dalam tanah. Sebagaimana ada pula di antara mereka yang menjadi tawanan Romawi pada saat mereka berusaha untuk menunaikan kewajiban ini.
Kemudian kepala mereka dipotong dan dilemparkan ke pos tentara Utsmani. Kembali pasukan Utsmani melakukan terobosan baru dalam bertempur dengan pasukan Romawi, yakni dengan membuat benteng dari kayu yang demikian besar yang bergerak. Benteng ini terdiri dari 3 tingkat dengan ketinggian yang melebihi pagar-pagar pembatas ibu kota. Benteng tersebut dilapisi tameng dan kulit yang dibasahi air dengan tujuan agar tidak mudah terbakar api. Pada setiap tingkat benteng disediakan sejumlah pasukan terlatih. Pasukan yang berada di bagian paling atas terdiri dari pemanah yang bertugas memanahkan anak panah pada setiap orang yang melongokkan kepalanya di atas pagar. Ketakutan demikian mencakam di kalangan penjaga kota. Tatkala gelombang pasukan Utsmani dengan bentengnya bergerak dan semakin mendekat ke pagar pembatas di pintu Rumanos. Melihat demikian, kaisar yang disertai para komandan tempurnya segera bergerak untuk menahan gerak laju benteng dan mengusirnya dari pagar kota. Sementara itu, pasukan Utsmani telah mampu mendekatkan benteng ke pagar kota. Berkecamuklah perang dahsyat antara pasukan Islam dan pasukan Kristen di pagar kota. Bahkan di antara pasukan Islam yang berhasil memanjat pagar dengan selamat. Konstantin mengira bahwa kekalahan telah tiba. Namun para pengawal kota berusaha keras untuk menghujani benteng kayu bertingkat itu dengan api hingga akhirnya sedikit-sedikit benteng kayu terbakar. Kebakaran itu juga menimpa benteng Bizantium yang dekat dengan benteng kayu pasukan Utsmani itu. Akibatnya, orang-orang yang ada di dalamnya terbakar mati dan parit di tempat itu dipenuhi dengan batu dan debu. Peristiwa ini tidak pula mengendurkan tekad tentara Utsmani untuk menaklukkan kota. Bahkan, Muhammad Al-Fatih yang mengawasi langsung peristiwa tersebut berkata, "Kita akan membuat 4 buah benteng semisal itu besok." Pengepungan itu terus dilakukan dan semakin kuat, sehingga menambah ketakutan orang-orang Bizantium yang berada di dalam kota. Maka pemimpin kota mengadakan pertemuan pada tanggal 24 Mei di dalam istana kekaisaran yang langsung dihadiri kaisar sendiri. Pada pertemuan itu, ufuk putus asa demikian tampak pada wajah orang-orang yang berkumpul. Hingga di antara mereka ada yang mengusulkan pada kaisar agar dia segera melarikan diri sebelum kota itu jatuh ke tangan pasukan Utsmani, sehingga dia bisa berusaha untuk meminta bantuan dan pertolongan untuk menyelamatkan dan mengembalikannya setelah kejatuhan kotanya. Namun, kaisar kembali menolak usulan tersebut dan tak bergeming untuk tetap tinggal di dalam kota serta tetap memimpin rakyatnya. Dia segera keluar untuk memeriksa pagar pembatas dan benteng pertahanan. Rumor jatuhnya kota Konstantinopel menyebar luas di dalam kota dan sekaligus melemahkan semangat pasukan yang mempertahankannya. Salah satu berita yang paling santer beredar adalah tanggal 16 Jumadil Ula yang bertepatan dengan tanggal 24 Mei, yaitu pada saat penduduk kota Konstantinopel membawa patung Maryam sang perawan dan mereka melakukan keliling kota dengan membawa patung tersebut. Mereka berdoa dan meminta pertolongan pada patung Maryam agar menurunkan pertolongan supaya bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tiba-tiba patung jatuh dari tangan mereka dan hancur. Mereka anggap peristiwa ini sebagai pertanda buruk dan sekaligus pertanda bahaya. Para penduduk kota juga sangat terpengaruh dengan peristiwa ini dan lebih khusus mereka yang mempertahankan kota. Pada tanggal 26 Mei terjadilah hujan deras yang dibarengi sambaran petir. Salah satu petir menyambar gereja Hagia Sophia sehingga membuat pendeta Kristen pesimis dan murung. Dia kemudian pergi menemui kaisar dan memberitakan apa yang terjadi, bahwa Allah telah meninggalkan mereka dan bahwa kota itu akan jatuh ke tangan mujahidin Utsmani. Kaisar merasa terpukul dengan penuturan ini dan langsung pingsan. Sedangkan meriam-meriam tentara Utsmani tidak henti-hentinya menggempur pagar-pagar kota dan benteng-benteng pertahanannya sebagian besar pagar kota dan benteng-benteng itu hancur. Sementara itu,
Parit-parit dipenuhi puing-puing yang tidak bisa lagi dibereskan oleh para penjaga kota. Dengan demikian, kota itu menjadi sangat terbuka untuk diserang kapan saja. Namun pilihan tepatnya hingga saat itu belum ditentukan.